Tapi ya dapat karena kita hanya memikirkan bagaimana untuk dapat mengangkat itu, nggak mikir sakit, nggak mikir apa. Jadi hanya mikir bagaimana untuk dapat mengangkat jenazah itu. Saya bernama Eji Van Kandau, pangkat terakhir Pelda Pur Marinir dengan NRP 7805. Nama saya Sudimin, pangkat terakhir Terma Marinir. Cerita awalnya kami ini didinaskan oleh Angkatan Laut, yaitu dari Surabaya ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta, kami langsung ke Ancol, yaitu dalam rangka dalam rangka HUT TNI Angkatan Laut. Kebetulan Angkatan Laut sendiri yang menjadi tuan rumah. Saya di situ ketemu dengan Sipur Pasuruan, tapi tugasnya memang lain. Kami tugas di laut, mereka ini tugas di darat. Setelah sampai di Ancol, kami langsung dengan teman-teman yang lain bekerja, yaitu pengukuran pantai, di mana pantai ini nanti akan didarati untuk semua pasukan yang ikut HUT TNI Angkatan Laut, baik itu kapal, alat pendarat maupun material. Saya berlainan dengan Pak Sugimin, karena Pak Sugimin waktu itu ada di pasukan Intai Para Amfibi namanya, IPAM. Sedangkan saya ada di sekolah Intai Para Amfibi. Saya dengan tim itu ada di pusat pendidikan amfibi, di mana kantor kami di sana. Di PP aku Diperintahkan untuk datang ke Jakarta seperti tadi yang disampaikan, untuk mengukur pantai yang akan didarati oleh peralatan amfibi, jadi seperti LST, SFV, SCVT sama tank pendarat. Tugas awal itu Pak sebenarnya, ya, Pak ya? Tugas kita itu waktu itu untuk mengukur pantai, membuat profil. Jadi dibuat profil pantai, karena pantai itu kan tidak landai, ada yang cepu, atau tidak pasir, tidak mungkin juga. Kemungkinan pada waktu itu sudah bulan Juli atau Agustus, sudah lupa. Saya yang lebih dahulu dari mereka, karena mereka pasukan itu menyusul bergabung dengan kita. Nah, kerja saya waktu itu sudah nyelam di sana, di persiapan untuk untuk hari ulang tahun 5 Oktober. Nah, mereka bergabung. Setelah itu pada malam tanggal 31 ya, 30 September Pak ya? 30 September, jadi malam tanggal 1 ya. Iya, jelang 1 Oktober Pak. Yang menjelang 1 Oktober, itu teman-teman yang dari Priuk itu cerita kepada kita yang ada. Saya karena sudah sering capek berenang itu, jadi jarang pesiar ke Priok. Jadi mereka mengatakan, kok ada tentara kok pakai doreng, pakai ransel, terus enak apa ya? Nah, jadi pertanyaan, karena pada waktu itu kalau tentara pakai doreng itu siap operasi. Tidak seperti sekarang, kita lihat tiap hari orang pakai doreng. Zaman itu tidak ada orang pakai doreng, kecuali kalau ada operasi kemana saja. Nah,
itulah pagi-pagi tanggal 1 Oktober mendengar berita dari radio RRI yang suaranya itu dari Letnan Kolonel Untung dari Cakrabirawa. Kesimpulannya artinya mengatakan siapa yang mendukung itu akan dinaikkan pangkat 2 tingkat. Kalau yang simpati itu yang mendapat kenaikan pangkat 1 tingkat. Nah kita yang nggak tahu apa-apa jadi bingung. Maksudnya apa ya Pak? Ya maksudnya apa? Karena kita belum tahu kalau ada kejadian itu. Nah, terus jam 10 pagi kita dievakuasi ke Jalan Kuitang. Pasukan yang ada di Ancol semua habis itu bergabung di Markas Besar Marinir yang namanya sekarang Kormar, Komando Marinir. Gitu. Nah, setelah kurang lebih tanggal 2 kalau tidak salah, ada namanya Kapten Sukendar dari Kostrad. Ya. Ya, Kapten Sukendar dari Kostrad. Malam-malam itu datang ke markas KKO. Tujuannya untuk mencari pasukan yang bisa mengambil jenazah di Sumur. Setelah kami dapat izin untuk masuk ke tempat sini, tadinya kan nggak boleh. Kami ditahan di luar. Waktu itu kan ditahan di luar. Ya, menunggu Pak Harto datang. Sedangkan Pak Harto sendiri datangnya sudah jam 11.30. Nah, jadi kita sudah dari subuh sudah ada di sini. Jadi setelah kita masuk, menurunkan perlengkapan walung, terus bertemu dengan seorang dokter, brigjen dokter dari Angkatan Darat, itu mengatakan untuk diorientasi. Jadi Bapak Saparimin lah yang pertama kali turun di sini. Setelah kita sampai di sini, dokter itu mengatakan harus dilihat dulu. Karena Pak Saparimin itu waktu itu kan kita ada naluri tentara. Jadi waktu mau masuk di sini, dia mau masuk, dia muter-muter dulu. Di Opondo. Saya kan kandau. Khawatir ada bukti trap yang ada di dalam. Apa itu Pak? Semacam bom Bahan peledak. Oh, bahan peledak. Iya, di dalam. Jadi dia takut kalau dia angkat jenazahnya meledak. Tapi dokternya sudah beri nasihat, nanti kalau mau angkat jangan diikat kepalanya gitu. Ini posisinya Pak ya, sebelah posisinya. Boleh Pak kita lebih dekat lagi Pak? Ya, Ini kebetulan buayanya. kebetulan para jenazah jenderal dan seorang perwira pertama itu kepalanya semua di bawah, belum mati di sana, jadi digeret gitu, kakinya digeret sampai ke lubang, kepalanya dimasukkan, baru ditembak. Jadi kesaksian mata yang karena Pak Stendian sama Pak Supitman itu ada di pintu, jadi tahu persis masuknya kepalanya Satu di bawah, persatu, ya. satu persatu itu tahu. Jadi itu kesaksian dari Pak Supitman. Nah kebetulan waktu kita masuk di situ, itu kan kecil sekali, yang mengukur itu garis lingkarnya 75 cm. Jadi waktu masuk itu jadi harus lurus. Karena kalau begini sedikit kan kena dinding. Nah, jadi kalau mengikat itu ya sak kena Keraya gitu ya. sak kena jadi kena kaki, kena apa, baru naik, baru ditarik. Satu persatu ya Pak ya? Berarti? Iya. Oke. Pak Sudimin dan juga Pak Fenkando bergiliran masuk ke dalam. Iya. Iya. Kita ada yang bertugas di atas. Nah, kalau saya terus terang belum, saya tidak masuk, saya ada di luar. Di sekitar sini Pak ya? Iya, karena saya mengawasi teman-teman yang menggunakan aqualung. Kalau salah kan bisa juga resiko. Baik, aqualung ini adalah alat selam yang digunakan Iya. untuk marinir Pak ya? Iya. Atau nama lain itu scuba ya. Aqualung scuba. Aqualung itu bikinan Rusia, namanya 1M atau 1B, bikinan Rusia. Tapi kita punya itu, Amerika punya, juga ada Jerman punya, kita juga punya. Tapi yang paling banyak dari Rusia.
Jadi kebetulan pada saat itu pasukan RPKAD belum punya alat itu. Jadi baru kita, dan Kapten Sukendar ini yang punya pengalaman waktu ada ulang tahun Jogja tahun 64 itu, dia melihat bahwa kita dari IPAM, dari PKO itu pernah menolong jenazah yang sudah meninggal kena keracunan di sini. Di Madura, enggak di Jogja. Nah, jadi waktu itu dia punya ide, dia laporan kepada Pak Harto bahwa ada pasukan yang begini-begini nih, cari. Nah itulah makanya Pak Sukendar mencari kita di markas itu. Karena dia tahu persis bahwa kita pernah mengangkat jenazah yang keracunan di Jogja. Jadi dia punya pikiran, tentu pasukan inilah yang bisa. Karena waktu di sini nggak kuat, apa itu baunya nggak kuat. Aroma menyengat dari Iya, Dari jauh sudah. dari jarak 50 meter aja sudah bau. Ya kalau digambar lihat Pak Harto tutup apa itu kapas di telinga, di hidungnya. Karena memang luar biasa. Baunya ya 7 jenazah. Ini posisi sumur Pak, waktu itu di tahun 1965 sumurnya kering atau berair Pak di dalam itu Pak? Airnya air jenazah. Makanya dokter bilang, oh, kalian tuh luar biasa. Kalau ada eksim berarti kan bisa. Wah, nggak tahu dia bilang apa. Jadi ada air tapi nyebek-nyebek, tapi itu bukan air sumur, tapi air dari jenazah. Tapi ya nggak apa, karena kita hanya memikirkan bagaimana untuk dapat mengangkat itu, nggak mikir sakit, nggak mikir apa. Jadi hanya memikir bagaimana untuk dapat mengangkat jenazah itu. Yang pertama kali diangkat Pak seingat Bapak fans sama Pak Sugini siapa Pak? Tanda ya. Tendean, itu tendean. Itu yang angkat RPKAD. Itu posisi paling atas berarti? Ya, dia kan yang terakhir. Menurut Supitman, daripada kata bawa-bawa Pak Tendean, terus pakai nonong. Makanya waktu dianggap, dia jaketnya masih jaket keren, tapi masih tidak kotor. Jelas ini. Jadi identitasnya masih jelas. Jadi pas mungkin pistol atau apa, pas di dada kiri. Masih ada bekas Ada bekas. peluru Pak ya? Iya. Jadi masih bersih dia, kalau dia bersih. Baik, setelah tendean Pak. Tendean. Tapi yang lain sudah kotor karena kotor air jenazah itu sendiri. Jadi, Setelah berhasil tendean Pak, apakah mereka bertumpuk-tumpuk di dalam sumur Bapak? Bukan. Posisi jasadnya? Jadi kedudukannya itu memang kaki semua di atas 90%. Jadi tidak ngumpul itu tidak. Tidak beraturan Pak ya? iya nggak beraturan. Ya ini cemplung mana aja. Baru itu katanya belum mati katanya Supitman. Setelah semua mati ditembak juga dari atas itu. Setelah ditembak dari atas itu ada sampah macam-macam dari bapak-bapak mungkin waktu itu dari masyarakat, kemudian Sudah bercampur bau Pak ya? iya itu ini batang pisang apa itu baru tanah yang Setelah berhasil mengangkat pihak tendean Pak, kemudian di bawah pihak tendean jasad siapa yang berhasil diangkat? Nah, ini yang urutan itu sudah lupa. Cuma yang tendean pertama, yang terakhir Panjaitan. Panjaitan itu yang mengangkat waktu itu Kapten Dinanto, pensiunnya yang Mayor Jenderal. Mohon maaf Bapak, di dalam kondisi jasad yang sudah berada di dalam sumur, apakah masih lengkap dengan pakaian, baik itu pakaian dinas, kemudian pakaian non formal, bagaimana kondisi jasad waktu itu Pak? ini seperti Pak Ahmad Yani itu pakai piyama biru kalau tidak salah, dan dia yang paling parah kalau tidak salah Ahmad Yani ini kan dibunuh di rumah dan ditembak, tidak sekaligus dor itu tidak diberondong menurut keterangan anak dari Pak Yani. Nah, yang perlu diketahui sebenarnya ya, kalau saya bilang kata kekejaman itu luar biasa. Karena Pak Yani itu seperti tersayat, apa itu lehernya. Karena waktu diangkat, kalau jenazah kan kalau diangkat terus ini loh. Tapi begitu diangkat, Pak Yani itu plong, saya kan di atas dia. Waduh, kayak gitu ya. Jadi cuma itu dalam hati saya itu hanya belakangan saya ceritakan ini karena
nanti mengambil politik. Nah, tidak, itu kenyataan yang memang saya saksikan sendiri. Karena ketika Bapak melihat langsung kondisi jasad mereka memang sangat sadis apa yang dilakukan oleh D13 PKI Ya, gitu ya. melihat keadaannya saja begitu sudah betul-betul ya kita secara manusia sadis lah. Ya, perlakuan apalagi mereka adalah dikatakan putra-putra yang terbaik ya, para jenderal kita. Saya sendiri merasa tidak boleh masuk itu, ya sedikit marah ya, karena itu kan jenderal saya. Nah, saya dimintain tolong, kok tidak boleh gitu. Ditahan ya. Ditahan di sana itu. Di pondok Jadi gede itu dia. sempat bertengkar dengan anggota RPKAD yang di sana. Tapi ya mereka juga menurut perintah, selain dari pasukan RPKAD tidak ada yang boleh masuk. Jadi kita ya nunggu di sana. Nah, kita nunggu di sana. Saya jalan-jalan ke mana nih, ke arah sana. Terus ada pos operasi angkatan udara. Lah pikiran saya ada pos polisi angkatan apa itu operasi angkatan udara. Mestinya kan tahu. Karena di sini katanya bapak yang di warung itu bilang, upahnya jutaan pak, datang Untuk latihan. latihan para di kita boleh. Karena banyaknya sampai dia bilang jutaan. Jadi tiap 3 hari sekali Ganti orang. Ganti orang. Jadi yang dari Lampung, dari mana-mana itu dari setiap 3 hari dan 3 hari. Nah itu yang kita mikir secara awam saja. Kok nggak tahu gitu loh. Angkatan udara kok tidak tahu. Padahal kita sama. Ini wilayah angkatan udara juga di sini. Oh, sampai Itu, dia- Pak, ya. Iya. Memang keliling ini itu kan tanggulnya ada kurang lebih 2 meteran. Jadi memang orang aktivitas di sini Sepi, Pak, ya? tidak kelihatan kejadiannya itu. Jadi kejadian ada latihan di sini, latihan apa itu tidak ada yang orang rakyat biasa nggak tahu. Baik, dengan peralatan seadanya Pak, aqualung kemudian tali ya Pak ya. Apa sebenarnya yang bisa diambil generasi saat ini Pak dari kejadian Bapak sebagai saksi mata langsung, saksi sejarah langsung itu Pak? Apa yang bisa dipetik buat kami Pak? Kalau saya secara pribadi, karena ini adalah sejarah ya apa istilahnya, sejarah yang keji ya. Jadi perlulah harus diketahui pada generasi bahwa ada pada tahun 65 Oktober itu ada kejadian. Ya, istilah saya berbicara itu pembantaian para jenderal dan satu perwira. Ya, anggap itu pembantaian. Jadi karena melihat kekejaman, artinya manusia yang diperlakukan begitu. Iya kalau mereka melawan lain, ini diambil di rumah. Jadi itu saya merasa itu suatu pembantaian. Cuma yang integrasi itu dari pasukan mana, kita tidak tahu. Ya. Jadi entah itu dari Cakrawirawa atau dari pakaian ini kan bisa nyamar. Dia pakai Cakrawirawa belum tentu dia orang Cakrawirawa. Ya, Bisa pakaian itu ganti-ganti bisa. Nah, jadi tidak bisa kita katakan bahwa itu Cakrawirawa. Ya, karena baju itu kan pasti aja. Jadi itu kesaksian dari Pak Supitman sendiri tidak bisa menentukan. Bisa dijelaskan secara rinci pembagian tugas ketika Bapak mendapatkan instruksi untuk menuju ke sumur maut lubang buaya, Pak Fen? Ya, pada waktu itu kenapa kita bisa mengangkat jenazah itu? Karena dari pertama masyarakat yang mengangkat, mengeluarkan pelaras, gaun-gaun itu dibersihkan oleh masyarakat. Cuma setelah ketemu jenazah, karena jenazahnya itu bau sekali, terpaksa satu-satunya jalan untuk mengangkat para jenderal itu di lubang sumur itu harus pakai alat selam. Karena kalau kita menggunakan alat selam, kan bernapasnya pakai mulut. Jadi hidung ditutup, jadi nggak ada rasa bau sama sekali. Itulah keberhasilan pasukan kita IPAM untuk melakukan itu karena menggunakan alat selam. Kemudian selain alat selam Pak menggunakan apa lagi Pak peralatannya waktu itu? Tidak ada, cuma itu satu-satunya itu. Sedangkan mengeluarkan Ya, tali mengeluarkan pembantu, jenazah tali, itu. tali untuk turun, tali untuk mengangkat jenazah itu sudah siap sebelumnya. Sudah siap, kami dari Surabaya itu sudah siap. Baik. Jadi itu ditarik
banyak orang sehingga tidak tahu yang keberapa antara Jenderal Suparman sama Pak Utoyo sampai di atas itu putus ya, sampai ngerantas ya, karena kan alasnya itu pakai kayu, jadi mungkin ditarik Kalau itu terus karena itu kena itu rantas ya. Itu kalau ingat saya Pak Utoyo, Jenderal Utoyo sama Pak Parman tuh yang sampai di atas putus. Jadi ada bagian yang mengulurkan tali ke dalam, kemudian mengikat ke jasad para korban yang ada di Iya. sumur ya Pak ya? Jadi masuk, diulurkan, setelah mengikat, ditarik, setelah ditarik. kita naik rame-rame dari atas juga ditarik. Ya, putusnya ada di balok ini aja, balok yang melintang itu aja sini. Jadi yang tarik, habis naik ke atas, baru jenazah ditarik. Jadi bergantian gitu. Sebenarnya yang terakhir sudah tidak ada lagi yang mau ngangkat. Saya sudah pakai akualung, tapi datanglah Pak Widanto. Kapten Widanto, itu ngomong, "Fen, kenang-kenangan saya, wis aku aja lebu." Itu Oh dia yang memutuskan untuk masuk ke Pak ya? Iya, Iya. karena dia sudah mau meninggalkan pasukan ini, pasukan IPAM itu yang dia Beliau sedang bertugas di Tanjung Pinang kalau tidak salah. Dari keterangan teman-teman Bapak di lapangan Pak, Ya. di Lubang Buaya ini, apa yang mereka alami? Ada kesulitan kan ketika berada di dalam? Menurut cerita mereka, ya yang masuk itu nggak bisa kelihatan karena gelap. Padahal sudah pakai bantuan entah Bantuan 1.000 lampu dari atas juga ada, tapi tidak kelihatan. Tapi tetap tidak kelihatan. 12 meter dalamnya, jadi tidak kelihatan. Jadi Jadi mereka di sini masuk sudah dipasang lampu untuk tapi tetap tidak kelihatan tidak yang di kelihatan. dalam. Jadi mereka itu yang saya katakan Sambil tadi, meraba ya Pak? ya hanya meraba saja yang kena. Kadang-kadang Dia kena ikat. kaki, kadang-kadang tangan, Ya, tapi terus- dokter tidak boleh leher. Kalau bisa tapi kan tidak kelihatan. Jadi Ya, bagian tubuh mana dulu Pak yang diangkat Pak? Kecuali leher kan Pak ya? ya, kecuali secara kebetulan kan kepalanya di bawah semua, jadi enggak. Cuma mungkin banyak beset-besetnya itu karena keinjak kan. Karena prosesnya setelah 4 hari itu, proses pembusukan itu kelihatan sudah, cuma tulangnya ini masih kuat. Tapi Cuma ini sudah keluar dagingnya ini sudah, ya. kalau di anu copot, Kulitnya itu sudah kelotok semua. itu yang Kondisi wajah masih bisa dikenali Pak? Bisa, Sampai Bisa, sekarang? bisa. bisa dikenal. Yang mana Jenderal Yani, kemudian Toyo, Parman, Ya itu yang kenal dari Angkatan Darat. Kalau kita tidak kenal, tidak kenal sama sekali. Prosesnya berapa lama Pak itu Pak? 2 jam ya. 2 jam lah kurang lebih gitu. Secara keseluruhan? Pak? Iya. Kita jam setengah 4 itu sudah pulang ke sana ke jalan perapatan formal. Sudah Jadi- pulang sampai sana. Jadi setelah Kemudian- diangkat, sudah disediakan peti, ya, langsung dimasukkan ke peti. Gitu. Itu semua disaksikan personel dan juga Pak Soeharto ada juga di Ada, lokasi ya, Pak ya. ya? Prosedur setengah jam itu Pak ya? Jadi rombongan jenazah lebih dulu, kemudian Pak Harto, yang terakhir kami kita ini terakhir Terakhir, Ya. kita dipanggil Pak Harto, difoto bersama. terus Pak Harto menyampaikan salam saya kepada Komandan Panglima Jenderal Harto. Terima kasih terakhir. Ucapkan saya terima kasih. Baik, Pak Fenkado dan juga Pak Sugini mungkin ada yang bisa diingat sampai dengan sekarang yang merupakan pelaku sejarah pemirsa pada tahun 1965 mengangkat langsung ada 6 jenderal dan 1 perwira ya Pak ya, di Ya. sumur maut Lubang Buaya ini. Bagi generasi kami saat ini Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan? Saya berpikir secara bangsa Indonesia yang sudah merdeka ini, saya pikir sejarah itu harus perlu disampaikan. Karena pada tahun 65 Oktober itu ada kejadian tragedi yang sangat kejam dan membangkai perjuangan kita. Saya kira bagi generasi yang mendatang terus harus tahu peristiwa ini, karena ini adalah sejarah yang kecil saya kira. Sebagai seorang prajurit saja, ya, kalau mati perang, sedangkan mereka itu tidak melawan, itu kan sesuatu yang istilah kita kalau di tentara itu pembunuh darah dingin, ya, gitu. Ya. Dari Pak Sugini? Menurut kami
ya karena ini sangat kejam. Perbuatan ini adalah sangat kejam. Perang dunia saja tidak ada jenderal yang mati sampai 6 orang ini, tidak ada. Jadi untuk generasi muda yang sekarang hati-hatilah, hati-hati. Jangan sampai terjadi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Apa kabar, Bang? Baik, baik. Syukur, Bang. Aceh, masih kerja di Bendungan, Aceh? Masih. Alhamdulillah. Ada apa kali ini ya? Ini ada perlu sedikit, Bang. Silakan, silakan. Ya. Oh, silakan. Aduh, tutup ya. Ginilah nih adanya. Jadi begini, Bang. Ah, Pertama nih, kita silaturahmi udah lama nggak ketemu. masih di Bendungan kan? Masih, Bang. Alhamdulillah. Saya dengar sekarang Abang udah jadi sekel. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bambu hapus, Bang ya. Mengabdi lah. Ya, iya, Bang. Gimana, Jo? Alhamdulillah sehat, Bang. Syukurlah. Cucu udah berapa deh, Bang? Ya baru ngawinin 1, belum ada cucu. Belum ada cucu ya? Kemarin tanggal 4 April kan. Udah mau jadi aki. Dikit lagi. Ini tuh jam Iya. berapa? Jadi begini, Bang. Ah. Maksud tujuan kita datang nih, pertama silaturahmi. Ya alhamdulillah. Syukurlah. Yang kedua dalam rangka melengkapi data sejarah, khususnya mengenai diketemukannya sumur yang digunakan oleh PKI untuk menyembunyikan para jenderal perwira TNI Angkatan Darat, Bang. Jadi untuk melengkapi itu kami mohon kesediaan Abang nih, Bang, untuk menjelaskan gitu. Awal mulanya Abang diminta bantuan untuk membantu pencarian sumur tersebut, Bang. Oh gitu. Kok tahu aja sih. Saya memang salah seorang ya yang bantu saat itu. Tapi kan udah 34 tahun. Lama, Bang. Iya, waktu itu kan tahun 65. 65 usia saya waktu itu 16 tahun. Baru 16 tahun. Ya sekarang saya kalau gitu nanti gini, paling yang saya ceritain nanti yang saya apa-apa yang saya kerjain ya, dan menurut ingat-ingatan saya. Ya mudah-mudahan nanti, karena kalau ini yang saya lakukan hari itu emang saya khusus menggali ya. Menggali daripada kabarnya ya sumur tua itu. Gitu. Tapi saya nggak sendiri. Jadi mungkin nanti bisa dilengkapi dari teman-teman yang lain. Saya itu ada 8 orang. 8 orang, Haji Ambare, si Suparyono, saya, Mawe, Mahmud, kemudian yang 3 orang udah almarhum ya. Pak Pane, Madale, dan Watae. Itu 3 orang udah mau. Mungkin dari yang teman-teman saya yang 4 bisa ente ambil lah ya, sebagai kelengkapan. Ya karena namanya udah 34 tahun gitu ya. Gitu. Lagian juga pernah ada saya tulis-tulis juga surat di majalah ABRI. Barangkali bisa dilengkapi silahkan. Itu. Setiap kali HUT Hapsak gitu ya, dari tahun 90 sini suka saya tulis juga. Jadi begini, kalau itu yang diminta, ya saya akan bantu. Seingat saya akan saya ceritain yang hal-hal yang saya kerjain ya, dan hal-hal juga yang saya lihat ya, mungkin dengan jarak yang dekat, gitu ya. Kalau apa-apa yang saya dengar atau saya lihat jarak jauh, ya saya nggak mampu, untuk menceritakan. Jadi ya aja saya kerjain. Saat itu tahun 65. Ya berarti usia saya 16 tahun. Memang saya anggota Hansip kelurahan. Atau itu lurahnya di Lobong Buaya ini Lurah Kling. Lurah Kling. Ya Lobong Buaya dulu tahun 65 beda sekali dengan Lobong Buaya sekarang. Ya dulu aja lampu gak ada, semuanya masih gelap. Masih pun karet di depan. Kalau yang sekarang itu ya sekitar Gapura itu pun karet. Sampai ke Jalan Raya Pondok Gede. Gitu. Jadi sekitar jam 3 waktu itu, memang saya ada di rumah.
nggak kemana-mana. Iya. Karena orang tua saya bapak almarhum lagi sakit. Tuh bapak saya Haji Samin lagi sakit, itu dia meninggal tahun 67 dia almarhum. Ya kebetulan saya lagi ada di rumah, datang Wakling. Ya kalau saya manggil Waklingnya ya karena emang saya anggota Hansip binaan dia. Tuh jam 3 bawa jeep, mobil jeep dia. Nah, di situ udah ada Abang Pani kalau nggak salah di mobil, satu orang. Nah, gitu. Langsung dia tanya pada bapak saya, "Bang, mana Usup?" Gitu. Ada. Bapak lagi sakit kan? Ada, coba cari malu. Cari Usup. Nah, saya keluar, ada apaan Pak? Naik mobil. Gitu. Bawa pacul. Kita butuhin jembatan. Gitu. Sasak no rusak no. Gitu. Ya saya karena perintah lurah. Diajak lagi bawa mobil, ya nggak pikir panjang. Dalam keadaan pakai celana kolor kaos kutang putih, ya nggak ada lain-lainnya. Nah, ambil aja pacul, langsung saya naik mobil berangkat. Nggak taunya saya dibawa sampai ke rumah Kang Ar. Iya, ya dikenalnya Bang Arjono lah itu. Saya ingat ya Kang Ar kan, sampai situ. Nah di situ sekitar 3:30 saya lihat udah ada Bang Ambar, ada Suparyono, saya lihat di situ udah ada Mahmud, gitu ya. Ya saya udah ada Mawe, ya saya datang sama Pane, ya, gitu yang saya ingat seperti itu. Saya lihat yang tadi saya sebutin itu lagi macul kebun, itu kebun pisang, kebun tanah gerunuk kayak gunung gitu tinggi gitu, lagi macul gitu. Ya saya begitu Wakling habis ngedrop, Wakling pergi. Dia nggak nyuruh ini, nggak nyuruh itu. Ya kita langsung sama ada tentara itu, langsung kerjain. Bergabunglah kita. Pak Lurah mah kemana tahu? Nggak lihat lagi. Ya gitu, udah ikut saya macul di situ. Nggak lama ada Watai datang. Watai sama tentara juga dia. Rame-rame tuh diiringin dia, rame. Kabarnya habis dari ngelihat kuburan itu. Emang di situ kan rumah Arjono dekat Kober, dekat makam namanya Kober Kedaung gitu. Dia dari sana habis ditanya-tanya katanya sama tentara, suruh nyari orang yang mati baru. Nah, gitu. Ya Watai tunjukin yang mati baru di sana, emang ada 2 orang. Ya orang mabok daun singkong gitu ya. Tentara rupanya bukan itu. Bergabunglah Watai sama kita, nggali-gali di situ, terus menggali-gali, akhirnya rata. Tapi dalam hati saya kok ingat ini kan sumurnya Kakang gitu. Dalam hati lah ya, bisa nggak ngomong, sumurnya Kakang kok berbentuk pohon pisang bentuk gunung itu. Ya udah gali, akhirnya ya besar gitu, berbentuk seperti sumur, lebar mulanya gali kira-kira 4 meter gitu. Itu akhirnya kerucut menjadi ya sumur lah itu. Dan memang ada penjuatnya masih. Kalau dulu itu ngambil air kan timba begini, masih ada gitu. Nah begitu mulai digali-gali kita, ya jumlahnya ya sekitar itu 8 orang itu semuanya ada. Itu gali ya musim panas yang ketemu dimulai cungap sumur itu ya ada sayur-sayuran, ada potong-potongan kain merah kuning hijau itu ya, potong-potongan kain. Nah, makin terus diskruk. Nah, terus ada serombongan lagi datang itu persisnya di sini, di sumur ini gitu. Nggak tahu siapa tuh. Ya. Hanya apa tuh Bang? Waktu itu berpakaian ya tentara dinas RPK ya. Itu ada 1 orang cuma agak berpakaian coklat kalau nggak salah itu 1. Dia mengatakan terusin situ, gitu. Ya udah pergi lagi, nggak tahu siapa. Nah udah kita terus melaksanakan itu. Gali terus di sini, kata tentara. Itu. Ya hari itu baratnya merah-merah RPK lah itu. Itu ya. Dan setiap kali merentah, ya saya nggak tahu situasinya ya. Setiap kali merentah sangkurnya begini, gitu, mereka. Ya udah kita gali terus, akhirnya makin dalam.
begitu udah nggak mampu, sampah galian dilemparin ke atas, Ya. nah gitu, kita semuanya bingung. Nah, terus ada Wataih berinisiatif, kalau gitu pakai kerekan. Itu kalau gini nggak bisa, mesti pakai kerekan. Gitu, cari sekitar, ya tentara juga yang nyari. Tahu-tahu dia bawa tambang kerekan karet, enggak ada ya? Iya, iya. Nah, kerekan karet, entah di mana ngambilnya kita nggak tahu lah. Nah, gitu, pokoknya pakai itu. Nah, lalu ditunjang dua gini, pakai bambu, nah, gitu, seorang megangin, nah, mulain dikerek. Nah, gitu, mulai ada kira-kira 6 meter, 7 meter itulah, nah, mulai dikerek. Memang bukan tanah kok itu, jadi ringan. Ya, nah kita ini ya dari sekian 8 orang teman-teman saya yang paling muda. Itu yang lain udah tua-tua Anda ya, saya baru 16 tahun. 16 tahun. Nah, jadi ditugasin oleh Bang Ambar yang ngatur gitu. Kalau gitu Njat Wataih nggak usah turun, biarin dia ngerekin aja. Nah, gitu, karena ya orang tua. Nah, gitu. Oh, yang ngatur Bang Ambar ya? Ambar ya. Kita yang muda yang turun. Wataih pokoknya nggak usah turun. Nah, gitu. Nah, terus bagaimana? Ya kita gantian lah turun gitu. Ya udah, mulai 9 meter ke bawah ya kita bergantian turun dengan kesepakatan sama Bang Mahmud waktu itu. Ya sarang 20 ember lah. Iya, 20 ember ganti lagi. 20 ember ganti lagi turun. 20 ember ganti, dan begitu seterusnya. Namun sekitar jam 5:30 kali mulai turun hujan emang ya, tapi nggak besar, gerimis gitu. Itu kan bulan Oktober tuh. Oktober itu emang kalau di kampung saya Lubung Baya tuh mulai ada turun-turun hujan. Ya, kayak sekarang ini kan, gitu kan, hujan. Ada tentara berinisiatif pakai terpal supaya penggalian kagak ngasoh, gitu. Ya udah, berjalan seperti itu. Kemudian malam, maghrib kan, makin gelap jadinya, makin gelap. Ya agak bingung lagi. Nah, akhirnya nggak tahu dari mana siapa yang berinisiatif. Ya para tentara yang ada di situ, nggak taunya paku lampu senter. Suklih besar, pakai diesel. Nah, kita mulai di senter kali. Jadi nggak ngasoh, berlanjut terus. Ya isinya yang diangkat di dalam tuh nggak lain itu. Daun-daun kering, abu, ya. Kemudian potong-potongan bujur, gitu ya. Kemudian ada kayu-kayu kecil, gitu ya. Kemudian sampah basah lagi, gitu. Nah, makin yakin rupanya dengan adanya sampah basah ini urugan baru, nah, gitu. Terus kan di sini, gitu. Tentara. Iya, malah ada yang tanya teman saya lupa siapa, yang dicari apa Pak? Pokoknya cari terus gali sampai ketemu langit yang ketujuh di bawah. Kalau belum ketemunya kita cari terusin. Tuh, ya maklum tentara ngomongnya marah-marah kan, nah, gitu. Ya kita udah nggak tahu apa lagi, pokoknya nurut deh gitu. Kemudian turunnya nggak ada alat kita, ya turunnya dengan berpegangan karet timba itu. Kemudian belakang bertendangan sama kaki bertendangan, kita sumurnya itu 75 cm kok, garis tengahnya kecil sumurnya. Nah, turun seperti itu. Kemudian 20 ember nanjak seperti itu juga. Terus menerus seperti itu. Ketemu lagi sampah, ketemu lagi kayu, ketemu lagi abu, ketemu lagi daun basah lagi. Bahkan juga ada pohon pisang di dalam itu, potongan. Ada juga pohon paya, gitu. Nah, makin yakin. Sekitar jam 11 kali malam itu, 11 malam, suasana udah makin gak bagus. Artinya makin ke dalam digali agak amis, gitu. Udah berasa bau amis gitu. Berasa bau amis. Dan kita juga, kalau giliran saya turun tuh kan, ya kita kan 7 orang akhirnya, yang bergantian muter itu, 7 orang. Ya ada yang licik juga, ada yang benar-benar. Tapi yang agak getol gali kerjanya itu memang kita puji itu, si Suparyono. Suparyono sama Abang Pani itu. Dalam kerjanya, ya betul tenaganya kuat, ya gitu. Dia kalau memang isi embernya penuh, dia isi. Kalau yang lain atau saya sendiri gitu, kadang-kadang yang penting, ya udah nggak penuh, tarik, kerek lagi, gitu. Turun lagi. Kira-kira 11:30, ya diikat itu
pokol pisang tuh. Hari itu yang ngikat itu si Mawi. Bang Mawi. Yang Mawi ya. Tarik. Gitu. Kaget kita di atas. Apaan? Oh, pohon pisang. Iya. Nah, habis Mawi, Supar turun. Oh, yang tadi masih bener pohon pisang. Pohon pisang. Oh, pohon pisang. Pohon pisang. Pas dikerek gitu, diikat pohon pisang. Nah, habis Mawi 20 ember, Mawi aja begitu naik itu udah lemes. Iya, iya. Setengahnya pingsan Mawi itu dah. Iya. Memang ya kita dari siang kan, yang namanya minum makan juga emang gak ada, ya bukan kita doang, Iya. tentara juga gak makan gak minum, sama gitu kan. Itu udah setengah 12. Suparyono turun, begitu dia habis ngikat sama masih ada pohon paya lagi diikat. Iya. Ya, itu udah mulai becek tuh, basah-basah gitu. Itu. Nah begitu kira-kira habis ngerek pohon paya itu, nah, Supar langsung teriak, gitu. Pak, tolong nanjak Pak. Ini kepegang ini putih-putih. Saya hitung jirijinya ada 5. Itu Supar itu. Kalau enggak saya salah ingat Supar itu. Nah, Suparyono memang dia yang agak rajin itu, agak apa namanya kerjanya getol gitulah. Ya walaupun kita sama-sama 20 ember. Iya. Itu, tapi dia lebih gesit itu ya Suparyono itu. Nah, begitu dia bilang gizinya udah dihitung 5 putih-putih gitu, kayak telapakan gitulah. Iya. Nah, gitu, diperintahkan ya naik aja. Gitu. Naiklah Suparyono. Naik Suparyono langsung pingsan. Itu. Bahkan di saat tadi juga tuh penggalian yang si Mawi tadi tuh sempat sukli mati tuh sebetulnya. Sempat lampu mati. Mawi belum sampai 20 ember udah naik sendirian. Tapi diusir suruh turun lagi. Begitu lampu hidup. Begitu tahu udah di atas tuh. Lengkapi 20 ember. Nah, begitu Suparyono naik ke atas terus pingsan. Nah, lalu ada yang mengatakan entah siapa tentara juga lah gitu ya, mau ngomong kalau gitu yang kita cari udah ketemu. Gitu. Berarti sekarang ya istirahatlah. Iya, iya. Nah, gitu. Nah, Suparyono masih pingsan, akhirnya dikasih kopi itu. Kopi bubuk di hidungnya itu diikat gitu. Iya. Nah, akhirnya apa seger lagi, siuman kembali si Supar. Nah, kita diistirahatkan penggalian jam 12:30 malam. Diistirahatkan. Besok kabarnya akan dilanjutkan. Itu ada sekelompok mungkin tentara gitu ya ngomong gitu ya. Pokoknya besok dilanjutkan, sekarang istirahat aja lah. Nah, gitu. Nah, dibawalah kita istirahat ke rumah sebelah. Sekarang masih ada tuh rumah gedong tuh. Itu rumah Haji Soaib. Nah, di situ kita diistirahatkan. Ya sambil ngobrol udah dikasih kopi kita. Minum kopi, ada makan. Dikasih makan tapi nasinya udah basi. Nasinya udah basi. Ya sambil ditanya lah, saudara ini siapa? Mengapa bisa nyampe kemari? Oh gitu. Iya, tinggalnya di mana? Ya kita ceritain apa adanya. Bahwasanya kita datang kemari ini dimintain bantuan sama lurah. Ya untuk katanya betulin jembatan. Katanya bersama-sama bapak di sini. Tapi yang lebih banyak berdialog di situ sama yang nanya-nanya Mahmud. Bang Mahmud. Ya, karena Mahmud orangnya udah tua, agak berani dia. Itu kalau saya kan ya baru usia 16 tahun malu-malu. Itu, tapi yang jelas hari itu memang udah habis makan mandi pun enggak. Ya kata tentara istirahatlah dulu. Itu ini data-data udah saya catat semuanya. Kata tentara. Kalau satu saat saya perlukan, saudara saya jemput. Saudara-saudara akan saya panggil, kalau perlu saya tangkap. Gitu. Kata tentara FPK jelas lah. Merah-merah baretnya kok. Oh, iya. Nah, gitu. Karena istirahat aja. Ya udah, di situ kita nggak bisa tidur. Ya ada bekas kelambunya Haji Soaib tuh. Kelambu ada kasur masih ada itu. Ya kita nguntel aja di situ rame-rame. Di bawah, tapi yang masih ngobrol Mahmud. Mahmud dia agak seger orangnya, masih ngobrol terus. Ya hampir siang, kira-kira jam subuh itu. Ya kita kan rata-rata pengen buang air. Iya. Pengen buang air. Kemudian kita ya siapa yang perlu buang air diajak diantar ke kali. Ke sana oleh tentara yang ngantar.
Nah, gitu. Ya saya persis, saya emang buang air kok ke Kali Sunter. Iya. Itu saya melihat sepanjang yang saya lewatin itu ya penuh sekali tentara. Tentara pada tidur di tanah. Hampir setiap meter satu penuh sekali emang. Kalau kita boleh ambil kesimpulan semuanya capek. Iya. Gitu, lelah semua pada rebah gitu. Ya udah balik jam 6 ke situ ya, ke tempat kumpul lagi rumah Haji Sohaib. Sekitar jam 7 kasih kopi, kita ngopi lagi bersama-sama gitu ya. Nah, lalu ditanya, ini orang-orang yang ini udah dicatatin semua biodata-datanya? Ya udah, kita ngaku udah. Kalau begitu istirahat aja di rumah yang sebelah. Itu jam 7 pagi, hampir setengah 8 lah kira-kira. Rumah yang sebelah maksudnya masih rumah bukan. Rumah yang sebelah itu posisinya kalau sekarang persisnya itu sebelah timur Perseban itu. Sebelah timur Perseban ada jalan tuh kan samping Pung Kelapa itu. Nah, kira-kira di situ namanya Rumah Patamin. Itu istirahat kita di situ dari mulai jam 8 pagi. Nah, kita rame-rame sudah. Pokoknya yang tergabung teman-teman 8, disitulah kita udah. Di rumah itu tidak boleh keluar kemana-mana. Gitu. Dan dari kejauhan kita mendengar, ya, kita melihat udah banyak panser masuk. Kemudian juga ada pasukan hitam-hitam itu, pasukan katak itu meneruskan penggalian. Jam 8 pagi meneruskan penggalian. Nah, kemudian kita juga melihat, mendengar gitu, dan ada juga beberapa petugas tadi katak itu yang jalan-jalan situ nyari air mau cuci tangan. Nah, tangannya masih basah lumpur gini. Itu sekitar jam 10 pagi gitu. Ya menceritakan kabarnya ngangkat mayat. Nah, gitu. Nah, kita 8 orang kumpul di Rumah Patamin ngobrol seperti biasa dengan suasana istirahat. Itu dan jam 10 itu nggak ada makanan ya, nggak ada makanan. Kemudian ada siapa teman saya seorang itu nemu nangka di belakang. Kebetulan Bang Tamin itu rupanya lagi ngimbun nangka banyak. Ya udah kata tentara, nangkanya kita matengin aja, direbus. Gitu. Dibersihin lah sama Bang kelompoknya Bang Ambar tuh. Ya kita juga bantuin. Ya udah ngerebus nangka jam 11 siang. Nah, sekitar jam 1 itu panser mulai berangkat. Jam 1 siang. Meninggalkan lokasi. Sampai dengan jam 2 itu mulai berangkat meninggalkan lokasi yang sekarang sumur itu. Iya. Itu mulai berangkat entah kemana menujunya. Nah, kita kira-kira jam 2 itu. Kira jam 2 pada berangkat itu panser berurutan gitu ya. Nah, kemudian ya kita sampai jam 3 masih di situ. Tentara jam 4 mulai meninggalkan lokasi sampai setengah 5. Sampai jam 5 bersih tentara di situ. Tinggallah kita, nggak ada yang ngurusin. Nah, gitu. Nah, sampai setengah 6 paling tentara tinggal 3 orang, 4 orang, 5 orang lah begitu. Gitu. Nah, kita kan dari kemarin belum pulang. Gitu. Jadi nanya, lah kita ini kemana Pak? Tentara itu juga bingung. Lah kamu siapa? Gitu. Lah saya kan yang gali kemarin Pak, bawa pacul ini. Gali apa? Itu yang gali sumur itu Pak. Kemarin yang ngerek-ngerekin sumur itu. Lah, nggak tahu saya. Gitu. Tanya sama teman saya yang sebelah. Gitu. Lah kita bawa pacul nih rame-rame 8 orang. Nanya ke sebelah lagi. Itu udah hampir jam 6. Ini kita kemana Pak? Gitu. Lah kamu siapa ini? Lah saya kan orang sini Pak, kemarin yang gali sumur itu Pak. Itu. Lah gak tahu saya. Gitu. Gimana Pak kalau saya pulang? Gitu. Ya pulang lah. Itu pulang aja. Pulang. Nah begitu kita udah jalan rame-rame itu jam 6 itu udah mau teduh kok. Udah gelap itu mulai jalan. Dipanggil lagi. Kesini dulu. Gitu. Ini biodatanya, data-datanya udah dicatatin belum nama-namanya? Namanya, di mana tinggalnya, siapa? Ini 90, mungkin teman ente kali ya dari Monumen, saya nggak tahu lah. Pernah juga ada yang hubungi kita tahun 90. Saya pernah ditanya apa Pak Usup dulu ikut gali waktu
gali-gali ini di Sumur Jenderal, ya saya ceritain apa adanya. Bahkan saya diajak ke monumen waktu itu. Pernah saya ceritain di depan pimpinan monumen tahun 90. Kemudian pada saat memperingati Hapsak, saya diundang. Saya diingetin, diajak berdialog di sana dengan Bapak Tri Sutrisno dan diberikan hadiah. Di antaranya duit, beras, pakaian, supermi serta makan-makan lainnya, lantas piagam. Ya, ada emas sekarang itu warna kuning emas itu. Ya saya merasa bangga sekali lah. Gitu. Jika pemimpinan Pak Sutrisno saat itu kita sampai diajak, diundang. Ya memang disebut-sebut hari itu juga, nanti setiap Hapsak kalau ada kesempatan mungkin akan diundang lagi. Ya tapi rupanya terlupa kali. Sehingga dari tahun 91 nggak terundang. Ya ini kalau emang akan menuliskan sejarah lagi, melengkapi, ya barangkali dari saya itulah yang saya bisa ceritakan, yang saya bisa sumbangkan. Karena emang saya pelaku. Itu pelaku daripada penggalian. Ngangkat kita enggak, alatnya enggak punya. Yang tanggal 4-nya berarti abang nggak merhatiin ke... Enggak. Tanggal 4-nya kita udah diamankan rumah Tamin. Oh, gitu. Jaraknya ya rumah Tamin tadi itulah sekitar Peseban. Iya, iya, Peseban sebelah timurnya. Dia lurus rumahnya tuh. Pak Endek lurus rumahnya dengan rumah Amroh itu. Oh, tuh, Iya. Jadi agak ke depan sedikit, hampir Peseban depan sedikit dah, depan Peseban. Situ Tamin. Itu. Jadi ya kalau panser lewat lihat. Iya. Panser lewat lihat. Kemudian bau anyirnya itu amis sekali ya, iya, betul. Kemudian ada tadi pasukan katak, tangannya masih penuh lumpur gini, mau cuci tangan nyari air nggak ada. Iya. Musim panas kan? Itu kita ngelihat. Itu. Jadi mengamati kayak gimana ngikat galinya, enggak. Kita udah diamanin kok. Udah diamanin di rumah Pak Tamin. Nggak tahu kalau ada teman-teman saya mungkin apa Suparyono ya, apa Mahmud sempat keluar-luar ngelihat gitu. Saya nggak persis ngamatin ya. Iya, yang saya paling ingat pada saat saya kumpul rumah Tamin itu, teman saya yang namanya Bang Pane sakit. Kesurupan. Kalau orang bilang, orang Lombok Bayan mah kesurupan, kesandingan itu, kayak kemasukan gitu ya. Itu, kemasukan ya diobatin akhirnya sama Watai. Dibilang ini memang di Lubang Buaya beginilah adanya. Kalau ada anak cucu yang sulit pikirannya gitu, suka ada yang bantu masuk. Tapi ini nggak usah, nggak apa-apa. Ntar bayar lagi, kata Watai. Emang Watai kan orang paling tua di sini ya, yang ngurusin keramat Pangeran Sarip Dato Banjir itu. Watai. Nah, diobatin sama dia, nangis terus menerus. Abang Pane itu nangis terus sampai jam 4 sore lah, hampir mau pulang tuh masih nangis dia. Itu kok bisa terjadi begini, belum pernah dialamin. Nah gitu. Ya kalau kondisi saya biasanya ya cuman capek lah. Gitu. Dan dari kemarin nggak mandi. Ya iya kan naik celana kolor putih sama kaos. Iya, sehari lebih ya Bang ya. Dari kemarin. Berarti saya dibawa Murni jam 3. Iya. Jam 3 ketemu lagi jam 6 sore. Ya gitu. Tuh sekitar itu. Itu yang saya bisa bantu karena itu yang saya kerjain. Gimana? Tadi waktu panser ninggalin Lubang Buaya, Iya. itu kelihatan bawa jenazah nggak Bang? Itu udah tertutup itu. Nggak kelihatan kita. Nggak kelihatan. Coba teman, Pakai peti atau gimana? kita cuman berangkat ngomong. Keterlaluan. Karena saat ini merinding yang gue punya di depan sumur ini bukan merinding takut, tapi merinding yang gue punya adalah merinding kayak apa ya, kayak ya kebayang aja pas kejadiannya dulu gitu loh. Jadi bener-bener nggak takut, tapi malah kayak apa ya, kayak lo bisa bilang kayak bangga sih. Oke, coba gue lewatin dikit. Tuh, sekarang gue udah di depan sumurnya persis, dan ini tanah masih tanah asli Lubang Buaya guys. Ini merupakan tanah asli dari ya tahun 60-an. Dan ini adalah sumurnya guys. Wih, gila.
Saat ini gue lagi nyenter ke dalam sumurnya. Bagian kabarnya sih bagian sumur ini yang bagian atas nih udah gantian, udah rombakan ya. Tapi bagian atasnya doang tuh, itu tambahan. Bentar, kamera gue susah amat gue mau masukin ke dalam. Bentar. Tuh. Nggak banyak gue rasa orang yang lihat langsung ke dalam sumurnya. Jadi khusus malam ini gue mau tunjukin ke lu pada yang ada di rumah dalam sumurnya kayak gimana. Diameternya kecil banget ini. Bentar ya. Ayo kita lihat ke dalam nih. Tuh, kelihatan nggak? Jadi ini dalam sumurnya kayak gini. Lu pada lihat ada sekat di tengah-tengah itu. Jadi kalau kelihatannya sih itu ada lampu. Jadi sekat itu untuk naruh lampu gua rasa. Itu ada steker, ada colokan listriknya. Jadi kalau lagi beroperasional akan ada cahaya atau lampu warna merah keluar dari dalam sumur ini, yaitu karena ada sekat dan ada lampunya itu. Tapi di bawahnya itu masih ada sekitar berapa meter lagi ya. Dan yang mengecewakan adalah masa ada botol Yakult. Kelihatan nggak sih kalau di kamera? Gila deh. Pokoknya ini kalau kalian lihat segini, nggak gede kayak tadi waktu gua deketin ininya ya, deketin kamera. Kecil banget, diameternya kecil banget. Dah, yang lama-lama gak boleh, gue harusnya lewatin tempat yang ini ya. Maaf ya bapak yang ngasih izin. Gak lama kok pak. Oke. Sekarang gue akan menelusurin ke Monumen Pancasila Saktinya. Monumen Pancasila Saktinya di ujung belakang sana guys. Gue harus lewatin dulu ini pohon nih. Ini pohon juga katanya pohon asli. Ini pohon mangga kueni. Dan juga katanya info yang gue dapat, mangganya juga masih sering berbuah. Jadi pohon ini dari zaman dulu itu, pas kejadian 30 SPKI penyiksaan, pohon ini adalah pohon asli yang merupakan saksi mata kejadian sebenarnya kayak gimana.